Pada saat ini, Raja Hantu Senming memandang dengan penuh semangat ke air laut mati di depannya. Air laut mati sangat menakutkan, dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan dunia, tetapi tidak dapat disempurnakan. Ini adalah aksioma dari tempat yang ditinggalkan. Bahkan jika seseorang telah tinggal di laut mati sepanjang tahun dan mencoba untuk memahami niat membunuh di dalamnya, mereka memang telah menyempurnakan beberapa niat membunuh di pinggiran laut mati dan memiliki perlawanan tertentu terhadapnya, tetapi itu hanya dangkal. Pemahaman tentang air laut mati. Itu hanya perasaan, bukan pemahaman yang sebenarnya tentang esensi laut mati. Di tanah terbengkalai, hanya ada 3 kemungkinan untuk benar-benar memahami bagian dari niat membunuh laut mati. Salah satunya adalah mendapatkan obat dan harta yang menghancurkan dunia yang dikandung di laut mati. Obat hebat semacam itu telah dikandung di laut mati selama ribuan tahun, menangkap esensi langit dan bumi, kelebihan melampaui. Jika seseorang dapat memperoleh obat tingkat atas dan memurnikannya menjadi ramuan, atau memurnikannya secara langsung, akan ada kemungkinan tertentu untuk memahami sebagian dari kekuatan niat membunuh dan meningkatkan resistensi terhadap niat membunuh laut mati. Dan yang kedua adalah membunuh binatang hantu di laut, mendapatkan sumber hantu di tubuhnya, dan memurnikannya. Binatang hantu adalah binatang hantu yang tumbuh di laut mati. Itu telah terbenam di laut mati sepanjang tahun. Tubuh secara alami memadatkan kekuatan niat membunuh laut mati. Dengan pertumbuhan binatang hantu, yang asli mati niat membunuh laut di tubuhnya juga akan semakin kuat dan kuat. Dan niat membunuh semacam ini menjadi jauh lebih ringan setelah ratusan juta tahun integrasi oleh monster hantu, dan sangat mungkin untuk menyempurnakannya dan mengintegrasikannya ke dalam persepsinya sendiri. Kedua metode ini secara tidak langsung memahami niat membunuh laut mati. Ada cara terakhir, yang juga merupakan cara yang paling langsung, yaitu menemukan mata air laut mati. Kekuatan air laut mati di mata-mata air laut mati sangat istimewa, tidak hanya memiliki niat membunuh yang mengerikan di air laut inti laut mati, tetapi juga dapat tercerahkan dan dilepaskan oleh makhluk dunia bawah. Sampai batas tertentu ini adalah cara paling langsung untuk merasakan niat membunuh laut mati. Namun, mata air laut mati sangat langka. Selama ratusan juta tahun, dalam sejarah luas kelahiran tempat terlantar ini, tidak banyak peluang munculnya mata air laut mati secara total, dan waktu untuk setiap kemunculannya terbatas. Selama bertahun-tahun, itu benar-benar. Hanya ada segelintir orang kuat yang merasakan niat membunuh di mata-mata air laut mati. Tapi sekarang, Raja Hantu Dunia Bawah memandangi air laut mati di depannya. Dia, yang telah bertarung dan memukul di laut mati sepanjang tahun, sekilas mengenalinya. Kekuatan tubuhnya sangat dahsyat, ini pasti air laut mati yang lahir dari mata-mata air laut mati. Jika dia bisa mengendalikan bagian air laut mati ini, maka dalam persaingan memperebutkan tempat di area terlarang laut mati, dia pasti akan melampaui master area terlarang lainnya. Ini memiliki daya tarik yang tak tertahankan baginya. Biarkan anakmu melarikan diri untuk sementara waktu, dan tidak akan terlambat untuk menghancurkanmu setelah aku mengendalikan air laut mati. Raja Hantu Senming mendengus dingin sambil melihat ke arah makam-makam. Dunia bawah hendak menghilang, duduk bersila langsung, dan mulai memurnikan air laut mati sebelum inkarnasi. Saat ini, kehancuran kesadaran dan pembunuhan putranya tidak signifikan, dan itu tidak sepenting air laut mati di depannya. Gemuruh. Dalam sekejap, alam hutan yang menakutkan terbentuk, berubah menjadi sangkar, menutupi air laut mati di depan Anda dengan kekuatan langit, mencoba memperbaikinya secara paksa. Dan ketika Raja Hantu Hutan mencoba untuk memurnikan air laut mati ini, di kejauhan, ada kehampaan tersembunyi di luar Gui Cooling Ridge. Ledakan. Masa api gelap tiba-tiba muncul, memadat kembali menjadi sosok makam Jenderal Mingyan, dan makam Jenderal Mingyan memuntahkan seteguk darah sebelum dia bisa berdiri diam setelah muncul. Batuk uhuk. Jenderal makam Mingyan terbatuk hebat, napasnya tidak lagi seperlima dari masa jayanya, dan dia panik. Makam Jenderal Mingyan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Qin Chen tiba-tiba muncul di sebelah makam Jenderal Mingyan, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat melayani Tuan. Jenderal makam Mingyan memucat dan berkata dengan lemah. Kerusakan pada sumber aslinya menyebabkan auranya turun drastis, dan transendensi 3,5 langkah yang hampir padat sebelumnya juga turun banyak saat ini. Namun, Qin Chen tidak peduli, begitu dia mengangkat tangannya, sosok makam Jenderal Mingyan tiba-tiba menghilang, dan dia kembali ke dunia yang kacau. Boom! Ketika makam dunia bawah akan kembali ke dunia yang kacau,
aturan surga di dunia yang kacau akan segera mulai beroperasi, dan kekuatan asli dari jalan surgawi yang berjatuhan akan diintegrasikan ke dalam tubuh jenderal makam dunia bawah, dan itu akan dengan cepat memelihara makam dunia bawah asal-usul sang jenderal. Aura aslinya, yang telah sangat hilang, pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah manfaat dari perpaduan makam Mingyan dari dunia yang kacau. Kerusakan pada sumbernya ada di luar, dan itu adalah cedera yang sangat tidak dapat diubah bagi siapapun. Begitu sumbernya rusak, itu bahkan akan memengaruhi pencapaian seumur hidup, tetapi setelah bergabung dengan dunia yang kacau, makam dunia bawah akan dianggap sebagai setengah dari makhluk hidup di dunia yang kacau. Selama dunia yang kacau memiliki energi yang cukup, cedera apapun dapat diperbaiki tanpa meninggalkan gejala sisa. Di samping Qin Chen, leluhur dari segudang tulang muncul, dan memandang Qin Chen dengan curiga. Tuan Chen, jika Anda membiarkan Jenderal Makam Mingyan melakukan ini, apakah Raja Hantu dari Hantu Hutan akan tertipu? Selain itu, Anda pergi air laut mati, untuk membiarkan Jenderal Makam Dunia Bawah melakukan ini. Raja Hantu Hutan percaya bahwa Makam Dunia Bawah akan membunuh putranya dan menghancurkan kesadarannya, jadi kerugiannya terlalu besar, bukan? Air laut mati sangat berharga, bahkan jika Qin Chen mengumpulkan seluruh mata air laut mati itu bahkan mencapai laut mati seluruh air laut di mata air kurang dari 1/10.000, tetapi masih berharga. Hehe, jika kamu tidak meninggalkan sesuatu yang baik, bagaimana Raja Hantu Hutan dapat dengan mudah tertarik? Apakah kamu percaya sepenuhnya? Qin Chen melihat ke kedalaman Gui Kuling, dan kemudian melihat aura kematian yang menakutkan datang dari jauh. Pergi, tersenyum dan berkata, lihat, pemilik makam Dewa Kematian sedang dalam perjalanan, dan kesenangan akan segera dimulai. Tuan Muda Chen berarti pemilik makam Dewa Kematian dan hantu Raja Hantu Hutan akan bertarung. Qin Chen tersenyum dan berkata, bertarung. Apa masalahnya? Kalian berdua mungkin akan bertarung sampai mati. Apakah ini mungkin? Wangu Mingzu curiga, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun yang telah kami tunjukkan adalah bahwa Raja Hantu Hutan membunuh tiruan dari penguasa makam kematian di mata air laut mati, dan pemilik makam-makam kematian memang ada kebencian yang mendalam di antara. Tapi semua ini palsu. Selama kedua pihak berkomunikasi dengan sabar, keraguan pasti akan ditemukan. Pada saat itu, semua pengaturan akan sia-sia. Beri pihak lain sepotong air laut mati. Qin Chen tersenyum, kamu bilang kamu perlu berkomunikasi dengan sabar, apakah kamu pikir mereka berdua akan berkomunikasi dengan sabar? Mungkin, ketika tidak ada konflik kepentingan, tapi Ben Sao meninggalkan sepotong air laut mati adalah kepala lotere. 2 buah persik, di mana 2 buah persik membunuh 3 prajurit, selama ada benda ini, tidak akan pernah ada kemungkinan relaksasi di antara mereka. Qin Chen tersenyum di sudut mulutnya, air laut mati, maka ini lotre, tanpa lotere, pemandangan ini tidak akan terlihat bagus, tidak akan mengasyikkan, apakah Anda mengerti? Petik 2. Wan Gu Mingzu tercengang, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, masih ada sedikit kecurigaan di matanya. Akankah situasinya benar-benar seperti yang diharapkan Chen Sao? Apakah Tuan Muda Chen berpikir terlalu naif? Oke, ayo cepat bersembunyi, jika tidak, jika kita mengetahui ada orang luar, pertunjukan bagus ini akan hilang. Qin Chen tersenyum dan melirik Wangu Mingzu, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan, seolah-olah baru saja tidak ada yang ada. Saat ini, di kehampaan yang jauh di luar bukit Gui Kuling, sosok agung dengan nafas kematian yang tak berujung tiba-tiba muncul, itu adalah pemilik makam Dewa Kematian. Hah! Aura tadi menghilang tiba-tiba. Apa yang terjadi? Mungkinkah pihak lain pergi? Dia melangkah maju, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan ruang tak berujung lewat di belakangnya, dan kecepatannya dipercepat lagi. Pada saat ini, di Ghost Cry Ridge, boom boom boom. Raja Hantu Dunia Bawah dengan panik memurnikan aliran air laut mati itu. Gelombang niat membunuh yang kuat dari laut mati melonjak, membuat domain hutan yang dibentuk oleh Raja Hantu Hutan bergetar terus-menerus, dan retakan terus muncul dalam suara berderak, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Niat membunuh laut mati benar-benar menakutkan. Hanya sungai panjang ini yang bahkan tidak bisa menjebak domain neter hutan saya dengan mudah. Petik 2. Raja Hantu Hutan mengungkapkan ekspresi takjub. Sungai panjang laut mati di depannya hanya berjarak 100 mil, dan dia tidak akan bisa menahannya, seberapa menakutkankah laut mati yang sebenarnya.
Cukup tak terbayangkan. Selain itu, niat membunuh yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Bahkan dengan tingkat budidaya Raja Hantu Hutan Dunia Bawah saat ini, tidak mudah untuk hanya mengontrol perairan Laut Mati dengan radius 100 mil. Sepertinya tidak ada habisnya. Sungai Laut Mati yang mengerikan, bagaimana Jenderal Makam Dunia Bawah mengendalikannya? Pada saat ini, Raja Hantu dari Hutan Gelap tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasa bahwa dia ingin memperbaiki sungai panjang di depannya, dan itu sangat sulit untuk melakukannya dalam waktu singkat. Namun, ketika Jenderal Makam Dunia Bawah berkultivasi sebelumnya, gambaran yang dikelilingi oleh Laut Mati dan sungai yang panjang dengan jelas tersaji di benak Raja Hantu Hutan Dunia Bawah lagi. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa tentang makam Mingyan? Atau apakah Anda mendapatkan semacam petualangan? Petik 2. Mata Raja Hantu Senming berkilat, dan berbagai spekulasi muncul di dalam hatinya. Dia menatap Ming yang dimusnahkan tetapi tidak sepenuhnya hilang. Menghirup api, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Dalam sekejap, alam hutan tak berujung terbentuk, dan di dunia sekitarnya, kekuatan api hantu yang dihamburkan oleh ledakan diri dari makam api hantu dengan cepat dikumpulkan oleh Raja Hantu-Hantu Hutan. Dalam sekejap, awan api dunia bawah yang gelap muncul di telapak Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, melompat terus-menerus. Ada semacam kekuatan aturan unik di nafas api dunia bawah ini. Sepertinya tidak ada di dunia bawah. Apa yang terjadi? Sekilas saja, Raja Hantu Senming terkejut menemukan bahwa nafas Jenderal Makam Dunia Bawah terkandung ada aura reguler yang bukan milik dunia bawah. Aura reguler ini mengandung kekuatan menghanguskan yang luar biasa, dan kekuatan menghanguskan. Inilah yang mengurangi kerusakan niat pembunuhan Laut Mati padanya, dan serangan niat pembunuhan Laut Mati segera menjadi jauh lebih ringan. Kekuatan aturan macam apa ini? Raja Hantu Senming terkejut. Tidak pernah terdengar bisa menetralkan niat membunuh di Laut Mati. Tidak heran makam dunia bawah mampu mengendalikan niat membunuh Laut Mati dengan tingkat kultivasi yang tidak dapat dilampaui pada tingkat ketiga. Ini adalah kekuatan dari aturan ini. Petik 2. Pelangi ilahi meledak dari murid-murid Raja Hantu Senming, seolah-olah ingin menghancurkan kehampaan di depannya, semuanya robek secara langsung. Saat ini, Raja Hantu Dunia Bawah sudah menyesal melepaskan makam Jenderal Mingyan, mungkin saja rahasia yang terkandung di makam Jenderal Mingyan bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Namun, selama aku bisa memurnikan air Laut Mati secepat mungkin, maka makam dunia bawah pasti tidak akan bisa lepas dari kendaliku. Raja Hantu Dunia Bawah memfokuskan matanya, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung mulai memurnikan makam dunia bawah di depannya sumber api gelap. Ledakan. Ketika kekuatan unik aturan yang terkandung di dalamnya memasuki tubuh, Raja Hantu Senming tiba-tiba merasa hangat di sekujur tubuhnya, seolah-olah berada di dalam kompor, tetapi kehangatan semacam ini tidak membuat Raja Hantu Senming merasa tidak nyaman. Roh-roh gelap dalam tubuhnya yang sangat ingin mencoba, dan sepertinya sangat merindukan nafas seperti itu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh Raja Hantu Hutan, yang mengolah nafas hutan. Dan setelah menggabungkan bagian dari nafas biasa ini, Raja Hantu Dunia Bawah menemukan bahwa ketahanannya terhadap air Laut Mati di sekitarnya jelas meningkat sedikit, dan air Laut Mati, di bawah persepsinya, perlahan melonjak. Selesai. Raja Hantu Hutan menunjukkan ekstasi. Saya benar-benar memurnikan air Laut Mati ini. Meskipun itu hanya kontrol sederhana, tidak diragukan lagi itu merupakan keuntungan besar bagi Raja Hantu Hutan. Tepat ketika Raja Hantu Dunia Bawah menguasai air Laut Mati. Di Ghost Cry Ridge, pemilik Death God's Tomb sudah memasukinya. Setelah merasakan perubahan di Gui Cooling Ridge, pemilik makam Dewa Kematian juga ketakutan. Tanpa ragu, dia langsung menuju ke arah di mana nafas yang mengerikan itu berasal dari kedalaman Gui Cooling Ridge. Sesaat kemudian, pemilik makam Dewa Kematian telah sampai ke kedalaman Gui Kuli, lalu dia melihat aura hutan yang menakutkan terpancar dari Raja Hantu-Hantu Hutan di kejauhan, dan suasana hutan di hutan. Yang dengan panik memurnikan air Laut Mati. Raja Hantu Dunia Bawah, dan sumber api dunia bawah dari makam Jenderal Dunia Bawah api perlahan-lahan bertahan di sekelilingnya dan berangsur-angsur menghilang. Apakah itu sumber api makam dunia bawah? Wajah Tuan Makam Dewa Kematian berubah, dan sekilas dia bisa melihat bahwa api dunia bawah di sekitar Raja Hantu Dunia Bawah sangat menakutkan. Tingkat api ini pasti milik makam dunia bawah itu hanya dapat dibentuk setelah sumbernya meledak. Oke, orang di mata-mata air. Laut Mati memang orang dari Raja Hantu Hutan, dan melihat aura api dunia bawah, makam api dunia bawah mungkin lebih tidak menyenangkan.
Segera setelah itu, penguasa makam Dewa Kematian melihat air laut mati di samping Raja Hantu Hutan, dan pandangan kaget dan marah keluar dari matanya. Air laut mati berasal dari mata-mata air laut mati, dan yang mengejutkan pemilik makam Dewa Kematian, Raja Hantu Shenming di depannya sebenarnya memanipulasi air laut mati di sekitarnya, perlahan menariknya, dan postur itu sudah menguasai air laut mati. Bagaimana bisa? Pemilik makam Dewa Kematian itu terkejut. Air laut mati sangat sulit dikendalikan, bahkan air laut mati di mata-mata air laut mati. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada penguasa zona terlarang yang secara langsung menguasai air laut mati. Paling banyak, dia mengerti niat membunuh. Di bagian air laut mati itu saja. Tapi Raja Hantu Hutan gelap di depannya. Apalagi belum lama avatarnya dihancurkan sebelumnya, hingga hilangnya mata air laut mati, dan kemudian Raja Hantu Hutan gelap di depannya mengendalikan air laut dari laut mati. Apa rahasia Raja Hantu Hutan? Tanda tanya. Saat ini, pemilik makam Dewa Kematian kaget, marah, dan bahagia. Yang mengejutkan saya adalah Raja Hantu dari Hutan Gelap mampu memurnikan air laut mati, dan marah karena pihak lain berani mengirim seseorang untuk menghancurkan klonnya, tetapi saya senang selama saya membunuh Raja Hantu dari Hutan Gelap, saya pasti akan mendapatkan rahasia untuk mengendalikan air laut dari laut mati. Jika pemilik makam Dewa Kematian masih memiliki keraguan tentang apa yang terjadi di mata-mata air laut mati sebelumnya, maka melihat pemandangan di depannya, dia tidak lagi memiliki keraguan di dalam hatinya. Selain Raja Hantu Hutan, tidak ada kemungkinan lain. Raja Hantu Shenming, jika kamu berani menyentuh orang di kursi ini, jangan salahkan kursi ini karena bersikap kasar. Niat membunuh yang sedingin es keluar dari mata penguasa makam Dewa Kematian, dan dia tidak menembak dengan gegabah bentuknya menghilang tanpa suara, dan nafas kematian yang tak terlihat dengan cepat meluas, melonjak dari segala arah menuju Raja Hantu Hutan di tengah lubang yang dalam. Pada saat ini, di dalam lubang, Raja Hantu Hutan, yang telah bersila, tiba-tiba berdiri, dan ketika dia mengangkat tangannya, air laut mati benar-benar dibawa ke ruang portabelnya, dan matanya tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Kursi ini, sebenarnya sangat menguasai air laut mati. Mata Raja Hantu Dunia Bawah berkedip, bersemangat, berikut ini adalah untuk melacak Jenderal Makam Dunia Bawah. Kilau cahaya dingin mekar, dan Raja Hantu Dunia Bawah tidak sabar untuk menangkap Jenderal Makam Dunia Bawah. Kekuatan aturan membuat Raja Hantu Shenming sangat penasaran, dan pihak lain pasti memiliki rahasia tersembunyi dan mengejutkan. Dia memiliki perasaan bahwa selama dia bisa mendapatkan rahasia ini, dia mungkin bisa mencapai tingkat teror yang luar biasa, dan bahkan menjadi penguasa paling kuat dari area terlarang di seluruh tanah terbengkalai dalam satu gerakan. Ayo pergi. Raja Hantu Hutan tidak bisa menahan detak jantungnya, menyingkirkan domain hutan, dan tiba-tiba terangkat ke udara, hendak bergegas menuju kehampaan yang jauh. Dan pada saat Raja Hantu Hutan menyingkirkan wilayah hutannya dan hendak pergi dari sini, tiba-tiba, ledakan, nafas kematian yang tak terlihat turun dalam sekejap, dan Ghost Cry Ridge yang awalnya hitam pekat tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah telah datang ke neraka Shenluo. Nafas kematian yang tak ada habisnya seperti air terjun, menyelimuti Raja Hantu Hutan dalam sekejap. Bum bum bum. Melihat sekeliling, nafas kematian yang tak berujung dan menakutkan melonjak, dan langit dan bumi mengalir, dan seluruh sosok Raja Hantu Hutan sepertinya telah datang ke dunia lain dalam sekejap. Tidak bagus. Raja Hantu Shenming terkejut, siapa yang menyergapnya di sini? Karena dia mencoba yang terbaik untuk memurnikan air laut-laut mati sebelumnya, dan dalam ekstasi dan kegembiraan, dia bahkan tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama ketika Raja Hantu Dunia Bawah Hutan terkejut, tombak kematian gelap yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dunia sekitarnya. Masing-masing tombak kematian ini memadatkan kekuatan kematian yang mengejutkan, yang diringkas oleh aturan kematian yang menakutkan. Akibatnya, rune kematian yang menakutkan melintas di setiap tombak. Dengan kejutan tombak, itu meledakkan kehampaan secara langsung. Kekuatannya sangat menakutkan sehingga tombak apapun dapat menembus seluruh dunia dan menyapu 9 surga api penyucian. Pada saat ini, banyak merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari benaknya, dan dia terus mengirimkan peringatan yang menakutkan. Sialan, siapa yang menyelinap menyerang? Wajah Raja Hantu Shenming berubah drastis, tapi dia juga penguasa Istana Raja Hantu. Seberapa kaya pengalaman tempurnya? Dia telah bertarung di Laut Mati sepanjang tahun. Dalam krisis, dia secara naluriah telah melepaskan wilayah hutannya. Ledakan.
Segera setelah wilayah hutannya dilepaskan, sepertinya dia telah jatuh ke dalam rawa tak berujung secara instan, dan langsung ditekan oleh kekuatan yang menakutkan. Wilayah hutan yang telah dilepaskan dengan bebas menjadi sangat kental dan mengeras pada saat ini ketika Anda bangun. Anda hanya dapat menutupi kehampaan dalam radius 10.000 mil, dan itu telah ditekan hingga membuat suara retakan yang keras. Wilayah kematian, itu kamu, penguasa makam Dewa Kematian. Raja Hantu Shen Ming sangat marah. Di atasnya, karena domain hutannya terlambat, dan lawan sudah bersiap, dia tidak dapat menembus belenggu lawan untuk sementara waktu, yang membuatnya jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam sekejap. Di tengah krisis, Raja Hantu dari hutan kegelapan tidak peduli dengan hal-hal lain. Perisai berbentuk berlian hitam pekat muncul di depannya seketika. Begitu perisai berbentuk berlian hitam ini muncul, segera meledak menjadi cahaya hitam berkabut, dan berevolusi menjadi perisai dengan 4 sisi kabur. Hantu itu dengan cepat membungkus Raja Hantu hutan dunia bawah di dalamnya. Bersenandung, perisai itu memancarkan cahaya berkabut, dan rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan liar di atasnya, menutupi semua arah Raja Hantu hutan. Dan pada saat perisai baru saja terbentuk, terdengar ledakan, dan tombak maut yang tak terhitung jumlahnya menghantam perisai. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan bergema di seluruh dunia, dan dentuman sonik yang terbentuk langsung menghempaskan kekosongan di sekitarnya. Ayo, dengan satu klik, perisai berbentuk berlian hitam yang dirangsang oleh Raja Hantu dunia bawah membuat suara retak, dan itu meledak seketika di bawah pemboman tombak aturan kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan ditusuk menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan tombak kematian hitam ini menusuk setelah mengambil alih harta gelap perisai Raja Hantu gelap. Mereka juga kehilangan sebagian besar kekuatan mereka, dan membombardir tubuh menakutkan Raja Hantu gelap satu demi satu. Ledakan. Nafas kematian yang tak terhitung jumlahnya akan menembus tubuh Raja Hantu hutan dunia bawah. Ketika Raja Hantu hutan dunia bawah meraung, tubuhnya dengan cepat membesar, dan dengan keras, hantu jahat ganas dengan 3 kepala dan 6 tangan muncul. Antara langit dan bumi, menutupi langit dengan dia dengan paksa menahan tombak kematian ini. Namun meski begitu, dipengaruhi oleh begitu banyak kekuatan kematian, dampak kematian yang mengerikan yang menyerbu tubuh Raja Hantu dunia bawah hutan masih menyebabkan tubuhnya hancur, dan tubuhnya bergetar liar di bawah kekuatan ini, dengan embusan. Seteguk penuh darah hitam pekat keluar saat dia membuka mulutnya. Tuan makam Dewa Kematian, apa maksudmu? Raja Hantu hutan meraung ke langit, hantu hutan Ki yang menakutkan tersapu, dan akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, domain hutan yang menakjubkan membentang di sekujur tubuhnya, membentuk formasi unik untuk satu pihak ruang pertahanan. Apa maksudmu? Raja Hantu dunia bawah, kamu berani bertanya. Petik 2. Namun, begitu suara Raja Hantu dunia bawah turun, kekuatan kematian yang mengerikan turun seketika. Berdengung-berdengung, aura hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul kembali di kehampaan di sekitarnya, dan dunia sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah memasuki neraka tak berujung dari tanah yang ditinggalkan dalam sekejap, dan tangisan hantu datang dari langit dan bumi suara ilahi lolongan, tangisan hantu dan lolongan para dewa ini membawa suara melankolis, seolah-olah jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya dengan gila-gilaan masuk ke dalam pikirannya, turun langsung ke lautan roh dan jiwanya. Ledakan. Lautan jiwa Raja Hantu hutan langsung bergetar, di tengah suara hantu yang melolong dan dewa yang melolong, ada rasa sakit yang tajam di benaknya, dan hantu mati yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dengan liar di lautan jiwanya, mencoba untuk merobek lautan jiwanya terbuka. Serangan jiwa. Tombak aturan kematian itu pada awalnya hanyalah serangan dangkal oleh penguasa makam Dewa Kematian, tetapi serangan jiwa dari kekuatan maut adalah cara sebenarnya dari penguasa makam Dewa Kematian. Raja Hantu Shen Ming, kamu merebut mata-mata air laut mati dariku, dan membunuh bawahanku. Hari ini, aku ingin melihat di mana balai Raja Hantumu memiliki keberanian untuk menantang keagungan Dewa Kematian. Ledakan. Raungan gemuruh bergema seperti guntur dan getaran, menyebabkan lingkungan bergetar, ladang di sekitarnya runtuh, dan segala sesuatu di dunia tersapu. Serangkaian serangan mengalir langsung ke dalam pikiran Raja Hantu hutan. Kamu, Raja Hantu Shen Ming ketakutan dan marah, dia bahkan tidak peduli untuk berbicara saat ini, hantaman yang berat itu seperti lautan luas, secara langsung berdampak pada jiwanya dan terus mendidih, yang mengejutkan seluruh hatinya. Satu langkah di belakang, satu langkah di belakang.
Pada saat ini, Raja Hantu Hutan memiliki perasaan bahwa jika dia tidak dapat keluar dari pertempuran semacam ini tepat waktu, kemungkinan besar dia akan terjebak di sini, atau bahkan binasa di sini. Sialan, teknik rahasia hutan, kengerian Raja Hantu. Boom! Raja Hantu Hutan mengertakkan gigi. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi peduli tentang hal-hal lain, dan langsung mengaktifkan teknik rahasia jiwanya sendiri. Dalam sekejap, lautan jiwanya mendidih, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melonjak hebat. Satu demi satu jiwa lain yang gelap gulita. Sinar cahaya berkumpul dengan cepat, membentuk pola seringai besar di langit di atas lautan jiwanya. Seringai itu sangat ganas, dan memiliki 7 mata, yang masing-masing mewakili emosi jahat. 7 mata tiba-tiba terbuka, keserakahan, kemarahan, ketidaktahuan, kemarahan, kejahatan, semua jenis nafas jahat membumbung ke langit dalam sekejap dan bangkit. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, membentuk badai yang menakutkan di benak Raja Hantu Hutan Dunia Bawah, yang secara langsung menghancurkan serangan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan dengan cepat memulihkan ketenangan dalam pikirannya. Engah. Seteguk darah dimuntahkan, meskipun Raja Hantu Hutan Dunia Bawah berhasil menghalau serangan pemilik makam Dewa Kematian, dia tetap memuntahkan darah. Pukulan tadi dilakukan olehnya setelah membakar sumber jiwanya. Apa yang disebut kerusakan pada 1000 musuh berarti melukai diri sendiri hingga 800. Dampak dari pembakaran jiwa yang asli pada orang kuat di dunia bawah bahkan lebih mengerikan daripada pembakaran asli dari aturan tersebut. Napas. Pengurangan besar. Tuan Makam Dewa Kematian, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Menolak serangan Tuan Makam Dewa Kematian dengan satu pukulan, Raja Hantu Hutan melonjak ke langit. Tentara dunia bawah, dengan pisau, tombak, pedang, tombak, roda kehidupan. Spanduk jiwa. Serangan perkasa melonjak ke langit, menghancurkan bidang perintah pemilik Makam Dewa Kematian, mencoba untuk merobek bidang perintah pemilik Makam Dewa Kematian terbuka. Raja Hantu Sen Ming sangat kaya dalam pengalaman pertempuran. Dia sangat jelas bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap penguasa Makam Dewa Kematian saat ini. Jika dia tidak dapat meninggalkan bidang perintah penguasa Makam Dewa Kematian sesegera mungkin, tidak peduli bagaimana dia bergerak, dia akan dirugikan dan dibunuh. Hantu menangis di luar punggung bukit. Dalam kehampaan tak berujung, pada saat ini, sesosok muncul. Sosok ini, dikelilingi oleh kekuatan ruang, sepenuhnya terintegrasi dengan kehampaan di sekitarnya, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Di antara alisnya, sepasang mata besar terbuka, dan cahaya tak terlihat mekar di dalamnya, menatap pertempuran di Gui Kuling, menyelam ke dalam kehampaan tanpa menimbulkan fluktuasi. Hehe, Raja Hantu Hutan ini benar-benar metode yang bagus. Saat ini, dia masih bisa melepaskan diri dari serangan pemilik Makam Dewa Kematian. Dia layak menjadi penguasa area terlarang dari yang ditinggalkan tanah dan pembangkit tenaga listrik tatanan abadi. Qin Chen terkekeh ringan, mau tak mau mengagumi. Sebelumnya, pemilik Makam Dewa Kematian melakukan serangan rahasia, yang dapat digambarkan sebagai kilat dan batu api, tetapi Raja Hantu Hutan ini juga kejam, ketika dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan terlebih dahulu, dia berjuang keras untuk terluka, dan langsung bangkrut. Bebas dari jurus pamungkas pemilik Makam Dewa Kematian. Qin Chen cukup terkejut. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Dunia Bawah Hutan sebelumnya telah membakar sumber jiwanya untuk menghindari langkah pamungkas dari penguasa Makam Dewa Kematian. Sumber jiwa sangat penting dan tidak dapat dengan mudah dirusak. Akibatnya, jiwa rusak, dan mungkin berdampak pada kultivasi di masa depan, yang sebenarnya tidak bijaksana. Di samping, komentar Wang Mingzu. Oh. Qin Chen tersenyum dan melirik Wan Gu Mingzu, jadi, jika kamu berada di posisi Raja Hantu Hutan, apakah ada cara lain yang baik? Aku. Wan Gu Mingzu terkejut, lalu dengan jijik berkata, Tuan Muda Chen, Anda terlalu meremehkan saya. Jika Anda seorang bawahan, Anda tidak akan pernah disergap oleh penguasa Makam Kematian. Petik 2. Qin Chen. Melihat ekspresi Qin Chen, Wang Mingzu berpikir bahwa Qin Chen tidak mempercayainya. Dia berkata dengan bangga, Tuan Muda Chen, jangan percaya. Selain itu, bahkan jika bawahannya benar-benar disergap, dia dapat langsung melepaskan domain tulang abadi dengan basis kultivasinya, dan dia bisa langsung mengobrak-abrik. Master Makam Kematian. Bagaimana mungkin pemilik Makam Dewa Kematian memiliki kesempatan untuk melepaskan serangan jiwa? Pada akhirnya, bahkan jika pemilik Makam Dewa Kematian melepaskan serangan jiwa, dengan kekuatan jiwa bawahannya,
serangan jiwa dari pemilik makam Dewa Kematian tidak bisa menyakiti bawahan sama sekali, jadi mengapa membakar sumber jiwa? Penuh percaya diri dan kesombongan, Wang Mingzu akhirnya melihat gerakan di kedalaman Gui Kuling dan berkata dengan jijik, alasan utamanya adalah Raja Hantu Hutan belum pernah melihat dunia. Lagi pula, dia juga pria raksasa dan kuat di tanah terlantar ini, tapi dia sebenarnya dipengaruhi oleh kekuatan air laut, dan dia gagal memperhatikan kedatangan pemilik makam Dewa Kematian, yang sungguh menggelikan. Wang Mingzu ditangguhkan di sana, dengan kekuatan yang tak tertandingi penampilan penulisnya cukup mengesankan. Qin Chen meliriknya, jika bukan karena penampilan Anda sebelumnya, saya mungkin benar-benar percaya omong kosong Anda, sekarang, hehe. Qin Chen tersenyum, tanpa komitmen, omong kosong. Segudang mata Gu Mingzu melebar. Sial, Tuan Muda Chen tidak percaya pada dirinya sendiri. Apakah kinerja saya sebelumnya seburuk itu? Tapi ketika Wang Mingzu mengingat penampilan masa lalunya, dia terkejut sesaat. Sepertinya, itu tidak terlalu bagus. Jika bukan karena roh dan jiwa yang diabadikan dalam kristal tengkorak, Wang Mingzu akan sangat tersipu, dan dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Muda Chen, kita masih harus berhati-hati. Perasaan spiritual sangat tajam, meskipun kita bersembunyi di sini, kita mungkin ketahuan jika kita tidak hati-hati. Qin Chen tersenyum, jangan khawatir, ada lebih dari 2 dari kita di sini, bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak akan terjadi apa-apa. Wang Mingzu menoleh untuk melihat, dan tentu saja, ada banyak aura lain yang muncul samar-samar di sekitar Gui Kuling. Meskipun Gui Kuling adalah tempat terlarang di tanah terbengkalai dan tidak dapat diakses, namun tidak sepenuhnya sepi. Kadang-kadang, akan ada orang yang kuat lewat sini, atau berlatih di Gui Kuling terobosan. Qin Chen sebelumnya menyebabkan penglihatan yang mengerikan, dan sekarang pertempuran antara pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu-Hantu Hutan secara alami menarik beberapa orang kuat yang lewat di dekatnya. Bahwa orang-orang ini tidak berani masuk jauh ke dalam Ghost Crying Ridge, suasana pertempuran yang menakutkan membuat mereka sekilas menyadari bahwa ini jelas bukan pertempuran yang bisa mereka ikuti, dan mereka hanya menonton dari jauh. Makam dan Raja Hantu Hutan dari Balai Raja Hantu. Petik 2. Bagaimana mereka berdua melakukannya? Ketika orang-orang ini tiba satu demi satu, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan dan mengejutkan mereka. Mereka melihat bahwa bukit, puncak, dan daratan tak berujung dalam radius puluhan ribu mil di kedalaman Ghost Crying Ridge menghilang. Ketiadaan dan lubang bobrok dalam. Jarak ribuan mil, kekuatan ledakan dari pertempuran 2 orang sebelumnya menembus jarak puluhan ribu mil jauhnya di kedalaman Gui Kuling, gelombang. Kejut ini saja membuat orang-orang kuat yang datang ini ketakutan, lebih apa membuat mereka heran adalah bahwa roh jiwa-jiwa yang tidak adil di Gui Kuling Ridge, yang dulunya dikenal sebagai daerah terlarang, telah menghilang, hanya menyisakan jejak samar, sementara Raja Hantu Senming yang bertempur di inti Gui Kuling Ridge diselimuti di domain pesanan pemilik makam Dewa Kematian. Tak henti-hentinya mengeluarkan raungan ketakutan, seperti binatang buas yang terperangkap, benar-benar dirugikan. Nah, apa yang terjadi di sini, gila? Petik 2. Tuan dari 2 area terlarang, kenapa dia bertarung sampai mati, ini. Setelah sekian lama, puluhan ahli dari tanah terbengkalai tiba, dan kepala mereka tercengang, karena apa yang mereka lihat di hadapan mereka begitu gila. Master dari area terlarang semuanya adalah master dari level detasemen 3, dan umumnya tidak akan ada pertempuran mematikan satu sama lain, lagi pula, bukanlah tugas yang mudah bagi detasemen 3 untuk menghancurkan lawan. Bahkan dalam kasus yang sangat besar, akan mengakibatkan hasil yang kalah-kalah bagi kedua belah pihak, dan malah dimanfaatkan oleh pihak lain. Selain itu, dikabarkan bahwa pertemuan penguasa area terlarang akan segera diadakan, dan semua pusat kekuatan dari tanah terbengkalai akan pergi ke Laut Mati terlarang untuk mencari cara keluar dari Laut Mati. Seharusnya tidak ada pertempuran hidup dan mati untuk penguasa area terlarang, kenapa? Ini gila. Dalam adegan yang mengerikan, pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Hutan mungkin benar-benar bertarung sampai mati. Apa yang terjadi di antara mereka? Sekelompok orang benar-benar bingung, dan pada saat ini, orang-orang kuat datang satu demi satu dari kejauhan, tetapi ketika mereka tiba, mereka benar-benar terpana. Apa yang terjadi? Mengapa Tuan Makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah bertarung sampai mati? Lelaki kuat yang datang kemudian bertanya dengan curiga. Siapa tahu, penguasa area terlarang tidak akan melakukannya dengan mudah, pasti terjadi sesuatu yang tidak kita ketahui.
Semuanya, aku merasa tidak enak badan, mari kita melangkah dulu. Wosh! Segera, orang kuat terpisah tingkat kedua datang untuk melihat, lalu pergi dengan cepat. Candaan. Siapa yang bisa bertahan di tanah terlantar sampai sekarang, dan menjadi pembangkit tenaga listrik transenden, yang tidak terlalu lihai? Ini adalah pertempuran di tingkat master dari area terlarang, bahkan Gui Cooling Ridge dikalahkan seperti itu, area inti dalam radius puluhan ribu mil berubah menjadi ketiadaan, dan roh jiwa yang bersalah di Gui Cooling Ridge menghilang dengan sengaja. Ini semua mengungkapkan poin, Gui Cooling Ridge saat ini sangat berbahaya. Dalam pertempuran penguasa area terlarang, bahkan sedikit fluktuasi dapat memusnahkan mereka, meskipun pertempuran antara kedua belah pihak masih jauh dari mereka dan belum menyebar, penguasa area terlarang dapat berpindah jarak yang tak terhitung jumlahnya. Kemarilah, orang-orang biasa yang terpisah ini tidak punya tempat untuk melarikan diri. Jika Anda masuk akal, Anda secara alami akan pergi dengan cepat. Pertarungan penguasa zona pengecualian bukan untuk ditonton semua orang. Dalam sekejap mata, sekitar separuh orang meninggalkan tempat kejadian. Namun masih ada orang di sekitar yang tidak pergi, melainkan menunggu dan menonton dari kejauhan, lagi pula, tidak mungkin dengan mudah melihat pertempuran penguasa area terlarang. Ledakan. Pada saat ini, raungan yang mencengangkan tiba-tiba datang dari kedalaman Gui Cooling Ridge, dan aura menakutkan menyebar dari Gui Cooling Ridge sebagai pusatnya. Hah? Apakah kedua belah pihak putus asa? Qin Chen melihat ke atas dengan saksama. Pada saat ini, di Ghost Cry Ridge, sosok pemilik makam Dewa Kematian telah muncul di dunia yang luas. Sosoknya sangat agung, dan seluruh tubuhnya ditutupi jubah panjang. Bahkan kepalanya ditutupi topeng, hanya memperlihatkan sepasang dingin dan murid yang acuh tak acuh. Betapa menakutkan sepasang murid ini, dengan ketidakpedulian yang tak ada habisnya, seolah-olah tidak ada yang bisa menggerakkan mereka, hanya menatap Raja Hantu Hutan yang dengan panik mencoba membombardir domain ketertibannya dengan acuh tak acuh. Raja Hantu Shenming, jangan melawan. Di depan kursi ini, kamu tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, terima saja kematian, kata Master Makam Dewa Kematian dengan acuh tak acuh, dan dia melangkah maju. Kematian memadat di tangannya, dan setelah beberapa saat, sebuah sabit hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya. Ledakan. Begitu sabit ini muncul, nafas kematian dalam kehampaan langsung melonjak, dan seluruh kehampaan bergetar hebat, seolah-olah tidak bisa menahan kekuatan sabit sama sekali. Sabit ini adalah sabit kematian paling berharga dari pemilik makam Dewa Kematian. Ketika sabit kematian muncul di kehampaan, kehampaan di ujung bilah diam-diam dipotong dengan benang sutra hitam, kekosongan. Itu rapuh seperti kertas, mudah terkoyak. Sabit maut. Di kejauhan, murid Qin Chen menyusut. Dia telah bertarung melawan klon Master Makam Kematian sebelumnya, dan dia juga bertarung melawan sabit kematian yang diringkas oleh klon Master Makam Kematian, tetapi Qin Chen mau tidak mau berubah warna ketika dia benar-benar merasakannya. Napas sabit kematian. Aura sabit kematian di depannya bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Bahkan setelah jarak yang begitu jauh, Qin Chen masih merasakan jantung berdebar kuat, dan jejak aura dingin jatuh di kulitnya. Kulitnya tampak seperti ditekan ke pisau dingin. Sabit kematian ini tidak sederhana. Cahaya dingin mekar di mata Qin Chen. Di Ghost Cry Ridge. Begitu sabit kematian muncul, pemilik makam Dewa Kematian telah mengangkatnya tinggi-tinggi, dan melihat nafas kematian yang tak berujung berkumpul di sabit, dan nafas dari seluruh sabit kematian melejit. Seketika dengan cahaya pisau itu menebas Raja Hantu Hutan di bawah. Menabrak. Diam-diam, selokan besar terbuka di kehampaan. Di mana sabit kematian lewat, kehampaan itu terkoyak seperti kain, dan rasa krisis yang kuat meresap. Di bawah mata semua orang, pemilik makam kematian. The Death Kite menyerang Raja Hantu Hutan dunia bawah dalam sekejap. Dengan tiupan, selokan besar dipotong langsung ke tubuh Raja Hantu Hutan, dari mana darah hitam pekat keluar seketika. Mengaum. Raja Hantu dunia bawah mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan tubuh fisiknya yang sangat kuat langsung hancur di depan sabit maut. Raja Hantu, masalah.